Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baik Waalaikumsalam sahabat-sahabat fillah, warahmatullahi sahabat-sahabat wabarakatuh. surga semuanya, Masya Allah. Para pejuang MR Box di seluruh Nusantara yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga seluruh sahabat filah yang hadir pada pagi hari ini, Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban. Allah hadirkan rahmahnya. Allah jadikan keluarga kita semakin harmoni, semakin sakinah. Anak-anak kita semakin solih solihah. Dan juga yang mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah, baik dirinya ataupun anggota keluarganya, Allah semakin limpahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa dihadirkan kesehatan, senantiasa dihadirkan kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Jalan mudah kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana saja yang sudah bergabung pada pagi hari ini, silakan ketikkan di kolom chat nama dan juga spasi asal daerahnya, asal kotanya. Semoga dengan kita ya mengalis presensi ini, jari jemari kita setidaknya kelak juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pernah bersama-sama dalam satu majelis yang mulia, majelis kajian subuh MR Box secara berjamaah. Silakan ketikkan di kolom chat. Saya doakan yang partisipasi aktif pada pagi hari ini, Allah ijabah hajat-hajatnya. Amin, Allahumma amin. Sambil menunggu sahabat filah ini, Masya Allah, ini Bunda Nurdiana dari Medan, ya Masya Allah. Ada lagi di Pekanbaru, selamat bergabung. Bunda Martini dari Banyumas dan Pak Tri, ya Masya Allah, selamat bergabung. Sambil menunggu sahabat-sahabat filah mengalis presensi pada pagi hari ini, mohon izin sahabat filah kita share pula untuk slide materi pada kita ya kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah hadirkan kemudahan, kelancaran kita belajar, dan juga kita senantiasa dilimpahkan hudannya, petunjuknya, agar diri kita sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Nasrullah, menjadi pribadi-pribadi magnet rezeki, senantiasa dihadirkan keajaiban demi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Selamat datang Bunda Nurfalah Sitorus dari Medan, Masya Allah. Bunda Indarini dari Malang, Allah karim. Ada Bunda Retno dari Karanganyar, Masya Allah. Bunda Fat dari Cilacap, Bunda Fatonah ini ya dari Cilacap, Bunda Vivi dari Bali, Masya Allah. Bunda Nuryati dari Kebumen, Pak Mulyono dari Sukoharjo, Bunda Yuliwati dari Kebumen, Masya Allah. Dari Lampung, Bunda Suryani, Allah ya karim. Bunda Suprapti dari Kuningan, selamat datang. Ini ada Pak Denny dari Bandung, ya Masya Allah. Bunda April dari Tangerang. Dan Masya Allah dari Pasuruan, dari Bogor, Bunda Wiwi. Ya Masya Allah. Selamat datang sahabat-sahabat filah semuanya. Mari kita luruskan niat kita bersama-sama di pagi hari di majelis yang mulia ini. Di awal memulai hari, kita sambut dengan menghadirkan energi berlian. Yakni hadir dalam majelis ilmu. Sebagaimana dalam beberapa riwayat juga disebutkan. Seorang hamba yang hadir di majelis ilmu di taman surga, itu malaikat-malaikat akan hadir meletakkan kepakan sayapnya. Artinya adalah para malaikat ini ridho untuk mendoakan kita, untuk mendoakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita pahami di dalam ilmu manit rezeki, dengan kita dihadirkan doa ampunan oleh para malaikat yang mana doanya malaikat sangat mustajab, tentu semakin terbuka pintu-pintu ya rezeki kita. Perisai-perisai rezeki kita akan semakin dibuka dengan cara ajaib. Amin Allahumma amin. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan, hadirkan rahmatnya untuk kita semuanya, dihadirkan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami semua yang hadir di sini ilmu yang bermanfaat, ya Rabb. Warizqan thayyiban, rezeki yang baik-baik, rezeki yang thayyib, bukan hanya sekedar luas, tapi rezeki yang menghantarkan kami untuk semakin dekat, semakin taat kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang wa amalan mutakabbalan, melakukan amal yang amal ini menjadi amal yang engkau terima, yang menjadikan wasilah kami ini, menjadikan keselamatan kami saat nanti di hari penimbangan di yaumil mizan, ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa terus dekat kepadamu, ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala qada qadarmu, ya Rabb. Mudah bersyukur atas segala keadaan. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang kau mudahkan dalam ya Masya Allah memperbaiki amal-amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala,
Apa sih tema kita hari ini? Ya Masya Allah, spesial sekali. Hari ini kita membahas tentang pola keajaiban hamba pilihan. Yang kita ambil dari inspirasi seorang hamba pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi sebelum itu mohon izin, mungkin ada sebagian ya sahabat-sahabat filah yang baru pertama kali berjumpa ya lewat kajian subuh MR Box ini, ataupun yang sudah ya kita berkenalan lewat kelas-kelas di seminar hybrid, di THMR ataupun di kelas-kelas yang lainnya. Tapi mohon izin, ada pepatah ya mengatakan tak kenal maka kita kenalan terlebih dahulu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri agar kita menjadi sahabat filah. Sahabat yang bukan hanya ketemu pagi ini saja, tapi kita nanti saling ridho, saling mendoakan untuk selamat menuju akhirat berjamaah. Amin Allahumma amin. Ya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sofi Al Khairodai, CTMR. Salah satu ya Masya Allah trainer dari Manet Rezeki. Kami satu angkatan dengan ya Ustadz Solihin ya yang ketua Korwil Lampung ya. Kami satu angkatan di TFT yang ketiga. Jadi kami TFT tahun 2018. Alhamdulillah sehari-hari kami sebagai trainer di Manet Rezeki tentunya, juga sebagai mudir, sebagai pimpinan pondok pesantren di PPTQ Hamilul Quran Klaten. Jadi domisili kami ada di Klaten dan juga di Solo. Kami juga diamanahi sebagai WR DKR, Wakil Resmi 483. Kami juga menulis buku ya tentang dakwah yakni Speak to Impact, dan juga menulis buku bersama teman-teman CTMR ya trainer Magnet Rezeki, yakni buku Membumikan Magnet Rezeki. Dan jika sahabat-sahabat filah ingin sambung silaturahmi lebih mendalam, nanti bisa ya kita saling follow di Instagram di Muhammad Sofi Al Khairodai, atau juga di Facebook dan juga di channel YouTube tentunya. Terima kasih sahabat filah semuanya. Mari kita luruskan niat sungguh-sungguh masuk ke inti materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya? Kita masuk ke bagian pembahasan. Bagaimana sih kita ya untuk mengakses pola-pola keajaiban para hamba pilihan ini? Yang pertama, kita harus bedah dulu dari ya yang namanya seperti bawang, kupas dulu dari luarnya. Apa sih motivasinya? Apa sih landasannya? Mengapa penting sekali kita belajar tema ini? Sebagaimana kita belajar di Magnet Rezeki, tentu kita harus belajar dulu jurus landasan Magnet Rezeki. Maka sama dengan tema kita hari ini, terkait dengan pola keajaiban hamba pilihan, kita juga harus ya perdalam dulu, perkuat dulu. Mengapa sih penting sekali kita belajar tema ini? Kira-kira penting aja atau penting banget? Boleh ketikkan di kolom chatnya. Penting aja atau penting banget kira-kira? Apa sih alasan kenapa kita harus mengambil tema yang kita bedah hari ini tentang kisah inspirasi Nabi Ibrahim alaihissalam tentang pola keajaiban bagi para hamba pilihan? Ya Masya Allah, kita coba nih cek nih ya sahabat-sahabat filah semuanya. Penting aja apa penting banget nih kira-kira? Masya Allah, penting banget ya Bunda Popon Jumiati ya Masya Allah. Nah ini setidaknya kita bedah beberapa alasannya sebagai penguat kita untuk belajar nih teman-teman. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang hamba yang bisa menjadi teladan bagi kita. Seorang hamba yang berhasil mencapai makom yang ulwi, makom yang sangat tinggi sekali. Apa itu? Yakni Khalilullah. Beliau ini punya gelar istimewa, yakni sebagai Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah itu adalah kekasihnya Allah. Sebagaimana pula disebutkan oleh Allah langsung yang memberikan gelar ini. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah langsung ya memberikan gelar, menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Tentu sahabat-sahabat filah, kalau sudah disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah, maka apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita harapkan, Allah akan senantiasa hadirkan pertolongan, Allah akan senantiasa hadirkan ijabah. Kalau bahasa Jawanya itu disembadani, ya, disembodani, Masya Allah. Nah, ketika kita belajar dari beliau, hari ini kita bedah pada pagi hari ini, tentu sama halnya kita artinya memiliki makna belajar pula. Bagaimana menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat dekat dengan Ar-Razzaq, yang mana ketika kita semakin dekat dengan Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq ini kan nama Allah yang maha memberi rizki, maka kita pun juga menjadi pribadi magnet rezeki yang luar biasa. Kira-kira pengen nggak kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh magnet rezeki? Karena ilmu yang kita bedah ini juga selaras dengan jurus-jurus di magnet rezeki yang ternyata itu juga Masya Allah amalan-amalan yang dilakukan, pola-pola keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti apa itu? Tapi setidaknya kita perkuat dulu landasan ini. Nah, dengan kita ya mempelajari ilmu ini, insya Allah dengan izin Allah, biiznillah, hidup kita akan lebih terarah. Kita akan ya diri kita itu penuh harap hanya kepada Allah, menjadikan Allah itu sebagai
Allahus Somad, Allah satu-satunya tempat untuk kita bergantung. Kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau itu hendak dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian malaikat Jibril itu turun. Malaikat Jibril alaihissalam turun mengatakan, ya kasih Allah, ya Ibrahim, apa yang bisa saya bantu? Katakan. Lalu apa jawabannya Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Beliau tidak butuh bantuan Jibril, tapi beliau hanya penuh harap kepada Allah. Hasbunallah. Cukup bagiku hanya Allah. Dan benar. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika beliau benar-benar hanya total bergantung kepada Allah, beliau dihadirkan keajaiban. Api pun menjadi dingin. Keajaiban-keajaiban dalam hidupnya terus mengalir. Nah, inilah salah satu nanti akan kita bedah lebih mendalam lagi. Dan jika kita ingin menjadi pejuang keajaiban, pejuang kebaikan, pejuang MR Box yang di dalamnya ada wangi surgawi pada donasi, maka tidak hanya sekedar kita itu nanti menjadi bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi kanan kiri kita, tetangga kita, tapi menjadi hamba yang dicintai Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa impact-nya kalau kita dicintai Allah? Coba deh boleh dijawab dulu di kolom chat teman-teman. Ya, sahabat filah semuanya, sahabat surga semuanya. Kalau kita itu sayang nggak sama anak-anak kita? Ya, tentu. Aku yakin 100% semuanya pasti akan bilang sayang dengan anak-anak kita. Dan ketika kita sayang dengan anak kita, perhatikan polanya. Ketika anak belum bilang, Bu, Pak, saya lapar. Abah, Umi, saya lapar. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelum anak memintanya sekalipun. Apa hikmahnya ya yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jika makhluk kepada makhluk aja cintanya luar biasa, sampai yang dicintai belum bilang sesuatu, yang mencintai ini sudah menyiapkan segala kebutuhannya. Maka bagaimana jika yang cinta itu adalah Allah? Allah cintanya melebihi makhluk. Maka jika orang tua saja saking cintanya kepada anak, bukti cintanya anak belum bilang sudah kita siapkan segala sesuatu, apalagi jika Allah sudah cinta dengan kita. Kita belum minta, baru dibatin, baru dibenak, tiba-tiba langsung ya seperti kisahnya Asyif ibnu Bahiriyah itu. Ayar tada ilaika torfuk. Ya, belum sampai mengedipkan mata sudah Allah ijabah. Coba siapa nih di sini yang mau ya? Siapa nih yang mau dicintai oleh Allah? Ya, Masya Allah. Nih Bunda Suryani ya langsung angkat tangannya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Suryani ya. Kita lanjutkan nih sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang sayang Allah. Nah, keajaiban ini ya terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Sebagaimana dalam magnet rezeki, di dalam 101 jurus ada satu jurus yang tidak banyak orang ya eh, sudah menyimak. Jurus apa itu? Yakni jurus namanya life organizer. Ya, jurus life organizer bahwa ada Allah yang maha mengatur dengan terbaik segala kehidupan kita, termasuk keajaiban-keajaiban kita. Jadi segala bentuk keajaiban itu tidak ada yang kebetulan. Tapi semuanya sudah seizin skenario Allah. Semuanya ada polanya. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 itu dibedah ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu helai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah, kecuali sepengetahuan Allah. Jika satu daun saja, satu helai saja yang turun itu, yang jatuh itu, tidak ada yang kebetulan, semuanya sesuai dengan organizer, mekanismenya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kondisi hidup kita? Tentu semuanya tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu terjadi seizin Allah. Semuanya ada polanya. Maka pola inilah yang akan kita bedah bersama-sama. Apa sih rahasianya? Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menjadi, ya Masya Allah, kekasih Allah, sampai mendapatkan keajaiban demi keajaiban yang bertubi-tubi. Maka ini akan kita bedah perlahan-lahan. Sudah siap belum nih kira-kira? Ya, Bismillah. Ya. Tapi apa saja sih keajaibannya beliau? Yuk kita bedah. Ya paling tidak kita tidak akan bisa mengupas semuanya, tapi setidaknya kita bisa punya dapat gambaran betapa Allah itu sangat sayang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini Masya Allah ya, saat hendak dibakar, beliau dapatkan mujizat yang sangat luar biasa. Ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka dengan kehendaknya Allah, dengan kunnya Allah, hal yang mustahil sekalipun, hal yang seakan-akan tidak mungkin sekalipun, itu tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin detik ini kita punya persoalan, mungkin detik ini kita punya ujian, kita merasa ya Allah di mana solusinya, ya Allah seakan-akan tak ada cahaya terang, saya nggak tahu harus berbuat apa. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah. Beliau kembali hanya butuh kepada Allah. Beliau kembali hanya mendekat kepada Allah. Meskipun ada tawaran dari ya sosok yang mulia Nabi Jibril ya, sosok yang mulia yakni malaikat Jibril alaihissalam, tapi beliau fokus
untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki landasan magnet rezekinya. Perhatikan, di landasan magnet rezeki itu kita belajar tentang Quran surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yahtalisannahum fil ard kama stalafal ladzina min qablihim. Dan kami berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Perhatikan kan, ya syaratnya iman dan amal solih. Ya. Dan kami berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara kamu. Ya, sesungguhnya Allah akan menjadikan, ya masya Allah, kamu itu berkuasa, berjaya di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya di pondasi iman yang kokoh. Makanya Nabi Ibrahim ini punya gelar. Beliau itu salah satunya gelarnya adalah sebagai ya pembawa panji, bendera tauhid yang sangat luar biasa. Nah, maka keajaiban Allah hadirkan kepadanya. Maka diperbaiki keimanannya. Makanya di mana rezeki kita selalu bertanya, ya, keajaiban itu ada. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Percaya inilah keimanan. Percaya inilah ketauhidan. Kita yakin bahwa Allah itu maha baik. Dengan kunnya, mudah bagi Allah untuk menghadirkan keajaiban kepada kita. Maka di landasan mana rezeki itu kita kupas terkait dengan ini. Ya, selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, sahabat-sahabat villa, keajaiban ya, yang kedua mujizat yang luar biasa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah divonis usianya sudah lanjut, istrinya juga sudah divonis mandul yang bernama Sarah ya, atau istilahnya mungkin banyak dalam kitab surah ada yang membacanya Sarah gitu ya, namanya adalah Sarah. Beliau tidak punya keturunan saat itu. Tapi masya Allah, Allah hadirkan keajaiban. Ya, yang pertama dihadirkan keturunan berupa Ismail alaihissalam, yang kemudian Sarah berikutnya tiba-tiba juga bisa mengandung melahirkan yang bernama Ishak. Maka dalam Quran surah Ibrahim ayat 39 Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahiku di masa tua yakni Ismail dan Ishak. Jadi Allah juga berikan mukjizat kepada beliau yang sudah menanti ya berpuluh-puluh tahun berkeluarga belum punya keturunan. Allah berikan anak-anak, tapi ini bukan sembarang anak, tapi anak-anak yang zuriyah yang luar biasa, yang solih, para ya masya Allah nabi-nabi penerus ya masya Allah penerus risalah yang luar biasa. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam ini doanya sangat mustajab, doanya sangat mustajab ya. Dan Allah sampai-sampai saking luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan namanya dalam ya kita berhaji, dalam kita berumrah, bahkan seluruh kaum muslimin saat sholat itu selalu mengucapkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu wajib hukumnya. Di mana? Di sholawat Ibrahimiyah, yakni yang kita baca di tasyahud akhir. Ya, yang kita baca di tasyahud akhir setelah kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga baca bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih. Jadi saking luar biasanya sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga kekasih Allah disebutkan dalam setiap sholat kita, masya Allah. Dan beliau ini punya gelar selain Khalilullah tadi kasih Allah, beliau ini juga punya gelar namanya adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Jadi beliau dengan doa mustajabnya yang kita masyhur sekali ya, Quran surah Asy-Syaffat ayat 100. Kita berdoa ini sampai sekarang ini doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin atau Rabbana hablana minas sholihin. Maka ini dia mustajab, benar-benar diijabah oleh Allah keturunan-keturunannya. Kan Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang solih. Diberikanlah keturunan duriyah Nabi Ibrahim alaihissalam, putra-putra yang solih. Nabi Ishak solih, Nabi Ismail solih, putranya Nabi Ishak ini juga menjadi nabi, ya turun-turunannya solih-solih semuanya. Ada Nabi Yakub, ada ya Nabi Yusuf, ada Nabi Sulaiman, Nabi ya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, ini keturunannya yang Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Zakaria alaihissalam. Masya Allah. Jadi keajaiban demi keajaiban Allah hadirkan bertubi-tubi luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana caranya? Inilah inti kajian kita pada hari ini. Apa sih rahasianya? Apa sih polanya? Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah, dan itu ternyata bisa kita perjuangkan, bisa kita ikhtiarkan untuk menggapai. Maka untuk membedah ini, sahabat-sahabat filah, ini boleh dicatat, boleh ditulis ya, Masya Allah. Saya ambil referensi ini adalah dari kitab Nasyaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam ya kitab Nasyaihul Ibad,
itu disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah ditanya, bi ayyi syai'it takhadaqallahu khalilan. Wahai Ibrahim alaihissalam, apa sih sebabnya kok Allah itu menjadikanmu itu kekasihnya? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ola." Ya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Bisalah sati asya'a." Ya, karena ada tiga perkara. Ada berapa teman-teman? Ada tiga perkara. Apa ini tiga perkara ini? Inilah kunci rahasianya yang kita bedah hari ini. Pola keajaiban hamba pilihan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita praktekkan di akhir zaman ini. Ya, Masya Allah. Ini saya ingin cek nih teman-teman semuanya nih ya, yang mengetikkan di kolom chatnya nih ya, Masya Allah. Jadi ada tiga ya rahasianya. Apa itu? Jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang luar biasa. Beliau mengatakan, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku selalu mengutamakan perintah Allah di atas selainnya. Jadi ya Masya Allah, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rahasianya, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memilih Allah di atas segalanya. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengutamakan perintah Allah daripada selainnya. Beliau mengutamakan Allah dibanding nafsunya, dibanding dengan perintah makhluk sekalipun. Coba kalau kita menjadi seorang sosok Nabi Ibrahim misalkan, posisi sebagai seorang ayah, ketika diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, kira-kira kita akan utamakan mana? Kalau kita dicampur dengan nafsu, tentu karena kita sebagai seorang ayah pasti tidak akan menjalankannya. Tapi beliau mengutamakan perintah Allah. Beliau memilih taat kepada Allah. Bukan tunduk pada nafsunya. Rasa cintanya dia kepada anaknya yang sudah dinanti-nantikan puluhan tahun tidak punya keturunan, sekalinya punya keturunan diminta untuk disembelih. Yang kedua, bagaimana ketika beliau itu menolak Raja Namrud. Ketika Raja Namrud itu mengajak berdebat kepada beliau, bahwa menunjukkan Raja Namrud itu seorang raja juga punya kekuasaan seperti Tuhan. Sampai beliau mengambil dua orang, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh oleh Raja Namrud. Bahwa beliau menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa atas hidup dan matinya seseorang. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjalankan, mengemban ya bendera tauhid yang luar biasa. Beliau mengatakan, jika engkau itu Tuhan, apakah engkau juga bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari dari barat? Maka Raja Namrud marah. Kemudian ya sampai-sampailah ya kisahnya secara ringkasnya adalah beliau harus dibakar hidup-hidup. Dia fokus menjalankan perintah Allah. Coba bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apabila ya misalkan Raja Namrud itu seperti seorang presiden atau seorang pemimpin yang kita segani kemudian memerintahkan kita yang tidak sesuai dengan syariat Allah, kira-kira tetap kita jalankan atau kita ya seperti Nabi Ibrahim fokus selaras tidak dengan perintah Allah? Maka sebagaimana hadis qudsi ya Masya Allah yang sangat masyhur sekali, wahai manusia, sesungguhnya engkau punya keinginan dan aku punya kehendak, tidak akan terjadi apa-apa yang engkau ingini melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Jika kau mau mengikuti apa-apa yang aku kehendaki, aku akan cukupi apa-apa yang engkau ingin. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang engkau ingin. Maknanya apa teman-teman? Jika kita fokus hanya sekedar menginginkan apa-apa terjadi sesuai dengan nafsu kita akan dibuat penat dan letih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita mau fokus mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah, fokus menjalankan apa-apa yang diperintahkan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Ini kan Masya Allah, ini jurus awal landasan di mana rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kita taat, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Allah akan berikan apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kunci yang pertama ini, siapa yang mengutamakan Allah dalam segala hal, Allah pun akan mengutamakannya di atas makhluk yang lainnya. Allah akan berikan, ya Masya Allah, apa-apa yang kita ingini selama kita juga mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Ini rahasia yang pertama. Pola keajaibannya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau, Masya Allah, dihadirkan keajaiban yang bertubi-tubi. Yang kedua, rahasianya sebagaimana ya jawaban tadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu yang urusannya telah ditanggung oleh Allah. Nah, ini sahabat-sahabat filah, sahabat surga, ini mohon maaf ya, ada sedikit yang mewarnai indah nih Pak Januar disungka, mohon izin untuk di ya iris ya. Apunten, mohon maaf.
Kita lanjutkan ya, sahabat Villa. Nah, dari jurus ini saja, materi ini sahabat Villa, ini relate sekali dengan jurus yang namanya law of projection. Kita fokus dengan apa? Dengan ketenangan kita. Kita yakin Allah itu menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Perhatikan polanya. Ketika harus meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya bayi Ismail di lembah Tandus, ia lakukan karena apa? Karena perintah Allah. Beliau tenang. Kenapa? Sudah pasti rezekinya itu ditanggung oleh Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah. Dia selalu menyangka Allah itu selalu baik. Ini ya relate dengan Quran surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, atau innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi manusia sedikit pun. Masya Allah. Maka inilah jurus yang kita genggam. Apapun realitanya, kita respon. Ya, alhamdulillah. Wow, keren. Kita tidak pernah tahu ini musibah atau anugerah. Tapi yang pasti, takdir Allah itu selalu apa, teman-teman? Selalu yang terbaik. Maka tidak pernah ya beliau itu rasa deg-degan lagi, rasa ya masya Allah, sarjawan hati. Fokusnya apa? Tenang, karena segala sesuatu ini sudah diatur oleh Allah, milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah dan juga sudah pasti diatur dengan sedemikian baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia yang ketiga, inilah selaras dengan apa ini yang dicat oleh Pak Agung ini ya, Pak Agung di MR Box ini di kolom chat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab rahasia yang ketiga sampai beliau itu diangkat menjadi Khalilullah kasih Allah. Beliau berkata, wa ma ta'asyaitu wa ma ta'adzaitu illa ma'adhaif. Yang artinya adalah, ya Masya Allah, aku tidak senang makan baik sore maupun pagi hari kecuali bersama tamu. Maknanya apa teman-teman? Beliau ini pagi ataupun sore, beliau tidak berkenan makan kecuali dia itu sedekah, ngajak makan orang lain. Dia tidak makan kecuali harus mengajak orang lain makan. Bahkan dalam syarah kitab ini, kitab Nashul Ibad ini dibahas, beliau tuh rela berjalan lebih dari 3 kilo, ya, lebih dari 2 kilo, 3 kilo, ini lebih dari 2 mil, untuk mencari orang yang mau menemaninya makan. Jadi kalau beliau kok nggak ada tamu ya, kok nggak ada orang yang mau dikasih makan ya, beliau jalan dulu nyari, ada nggak orang lewat, diajak makan dulu, Masya Allah. Jadi inilah amalan juga, amalan rahasia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menjadi predikat, ya Masya Allah, predikat luar biasa, yakni Khalilullah kasih Allah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka inilah yang kita lakukan, para pejuang, ya Masya Allah, MR Box ini, kita sedang membuka perisai rezeki kita. Dengan apa? Dengan sedekah MR Box. Mulai dari 15.000. Ini nomor rekeningnya ada di kolom chat ya, di kolom chat oleh Pak Agung. Boleh dicek nih ya teman-teman semuanya. Nah, termasuk pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, solusi dari orang-orang yang saat ini sedang ditimpa mungkin kurang sehat, itu apa obatnya? Obatnya, ini resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Obatilah orang-orang yang sakit atau orang-orang yang kurang sehat kalau kita pakai di sini kata ya. Di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah, dengan sedekah. Dan salah satu bentuk sedekah yang istimewa itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menghadirkan wangi surgawi itu apa? Barang siapa yang memberi makan orang yang lapar, maka Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Masya Allah. Inilah jurus merawat terumbu karang. Implementasi nyata yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba deh, saya ingin bertanya nih teman-teman semua di sini. Ada nggak yang hadir di sini yang ingin sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan Allah? Coba angkat tangannya, katakan saya. Atau ketika di kolom chatnya deh, katakan saya. Ya, yang ingin menggapai pertolongan Allah, coba deh ketika di kolom chatnya katakan saya, dia Masya Allah. Ini hadirnya Pak Pangkat Boyolali, selamat hadir, selamat datang ya Masya Allah. Nah, kalau kita ingin menggapai pertolongan Allah, perhatikan resep ya rahasia yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi Allah akan menolong kita selama kita pun juga menjadi wasilah hadirnya pertolongan untuk hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang dilakukan oleh para pejuang MR Box. Maka support MR Box ya. Ini atas nama Yayasan Manet Rezeki di BSI 90590500040 ya. Mulai dari 15.000 per box ini yang diketikkan di Pak Agung ya, di Mas Agung di kolom chat ini ya.
Nanti bisa dipin, bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Maka inilah wangi surgawi pada donasi. Jadi apa sih 3 rahasia ini? Ya, insya Allah hari ini kita tidak panjang-panjang karena kita semuanya pasti tentu ada aktivitas, mau berangkat kerja, ada yang mengantar putra-putri ke sekolah gitu ya. Tapi setidaknya ada 3 kunci rahasia ini teman-teman. Yang pertama tadi apa? Beliau mengutamakan perintah Allah. Beliau utamakan Allah dulu. Allah dulu, Allah dulu. Yang kedua, beliau tenang hatinya, berprasangka yang baik kepada Allah. Ya, Allah itu maha menjamin rezeki hamba. Dan yang ketiga, beliau senantiasa berbagi. Beliau fokus untuk menghadirkan pertolongan Allah. Beliau awali dulu dengan menolong makhluk-makhluknya Allah. Jadi inilah materi kita hari ini. Ya, Masya Allah. Materi yang ya kelihatannya sederhana, tapi inilah rahasia yang tidak banyak orang ketahui dan ini langsung ya, jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri saat ditanya, kenapa beliau itu rahasianya apa sih kok sampai menjadi ya Masya Allah Khalilullah kekasihnya Allah. Jadi sahabat fillah, sahabat surga ini sayang Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berdoa bersama-sama dengan sepenuh hati. Ya Allah, jadikanlah kami ini sungguh-sungguh, kami yang berharap hanya kepadamu ini, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang engkau cintai. Bukan karena apa yang ia punya, bukan karena apa yang kita punya saat ini, tapi karena apa yang kita beri. Tapi karena apa yang saat ini kita salurkan untuk orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah, sahabat-sahabat villa, semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya, kita buka sesi mungkin ya tanya jawab diskusi 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin sekiranya dari pertanyaan ini bisa menghujamkan di hati kita, semakin yakin semakin mendapatkan ya Masya Allah manfaat untuk kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah. Sekali lagi saya bantu bacakan ya, ini ada chat dari Mas Agung ya, ini direktur dari MR Box ya, support magnet rezeki box via Bank Syariah Indonesia di 90590500040 atas nama Yayasan Magnet Rezeki, mulai dari 15.000 per box. Ini menjadi salah satu wasilah kendaraan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai ya Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya, boleh sahabat-sahabat Villa, boleh raise hand atau nyalakan mikrofon atau ketikkan di kolom chat. Nanti ada 1 atau 2 pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, silahkan. Ini dengan siapa? Bu Efriza, Bengkulu. Oh iya, silahkan Bunda Efriza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afan wabarakatuh. Ustaz, baru gabung Ustaz. Alhamdulillah. Karena Tadi di Bengkulu itu subuhnya ya jam lebih 5 siang Ustaz. sedikit ya. Iya. Ya, tadi Ana setoran hafalan dulu Ustaz. Allah ya Karim. Eh, Afan Ustaz, Ana mau tanya Ustaz. Eh, Dulu pernah teman tadi masalah masalah sedekah ya Ustaz. Kita pernah dulu seorang teman terdesak sekali ya Ustaz ya. Itu dengan bermacam cara minjam uang Ustaz. Udah lama sih Ustaz. Nah, maksudnya di sini apa ya? Berkali-kali Ustaz, sudah lama sih Ustaz. Tapi maksudnya ketika kita mengikhlaskan itu, cukup kita kan nggak ketemu lagi sama orangnya tadi mana-mana Ustaz, menghubungi juga nggak bisa, mau nagih juga nggak bisa. Apakah itu kita carikan orangnya, kita katakan ikhlaskan, atau cukup kita sampaikan ya ya Allah, sudah aku ikhlaskan, sudah kita lupakan gitu Ustaz. Cukup seperti itu saja, atau kita perlu kasih tahu orangnya Ustaz? Masya Allah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bunda. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasanya. Ya, jadi ini ada case, ada satu kejadian di mana Bunda Efriza ini memberikan amanah kepada orang lain, kemudian orangnya sudah tidak bisa dihubungi lagi, tidak bisa dijumpai. Nah, apakah kita cukup mengikhlaskan di hati saja? Apakah harus sampai berjumpa? Nah, jawaban terbaiknya Bunda, ini tidak perlu kita berjumpa, tapi yang penting dari kitanya Hmm. sudah mengikhlaskannya. Dan ada memang ini amalan terbaik memang ketika kita memberikan amanah. Jadi yang pertama, orang yang memiliki piutang, artinya kita itu yang meminjami orang lain, sejatinya kita itu punya nilai, ya Masya Allah, ini banyak sekali para ulama menyebutkan, kita itu dapat sedekah setiap hari senilai itu. Misalkan nih, Bunda Efriza meminjami Hmm. seseorang, itu 1 juta. Selama 1 tahun, si Fulan itu, atau si Fulana itu tidak mengembalikan amanah itu kepada kita, setiap harinya, kita itu dinilai bersedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai dia itu siap, sampai dia itu bisa melunasinya. Artinya dapat sedekah berapa? 365 juta Hmm. dari sekedar kita meminjami mereka. Tapi
ada pahala yang lebih besar daripada 365 juta itu. Apa itu? Yakni dengan kita mengikhlaskannya. Maka Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh Bunda Friza ini sudah luar biasa. Ini sudah mempraktekkan ini jurus merawat terumbu karang ya, mengimplementasikan kita memuliakan membahagiakan orang lain. Allah alam bisawab. Terima kasih Bunda Friza, Ya, luar syukur, syukur biasa. Ustaz. Ya, Hafan. Masya Allah. Ini ada ya Masya Allah Bunda Irwati. Assalamualaikum Ustadz. Untuk nomor rekening sedekah subuh untuk anak yatim dan yang lain Ustadz. Nah ini boleh dibantu Pak Agung untuk sedekah anak yatim atau mungkin sedekah ke pesantren juga boleh ya. Boleh dibantu Pak Agung untuk mungkin Pak Agung juga boleh menyalakan video atau Balik, boleh di kolom chat. balik, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, oke. Ya, Dari Sumiati ya, syukur. Masya Allah. Baik, Iya, betul. saya pin terlebih dahulu. Ustaz, menyambung pertanyaan Bunda Evi, pernah pernah em, mendengar juga gitu ya, bagaimana jika yang dipiutangi itu sebenarnya dia masih mampu. Nah, apakah kita juga patut mengikhlaskan atau tetap memberikan kesempatan untuk beliau mengembalikan? Kita ndak nagih-nagih gitu ya misalnya. Itu gimana Ustadz? Karena dia memang masih mampu, dia masih punya penghasilan, dia masih kuat gitu. Nah, apa yang pernah saya dengarkan, ya biar dia maksimalkan dulu dan kita tetap menjaga terumbu karang dengan baik. Kita Ustaz, syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lismi ya, Masya Allah. Pertanyaannya yang luar biasa nih ya Bunda Lismi. Jadi bagaimana jika orang yang memiliki piutang, orang-orang yang memiliki amanah itu kepada kita atau piutangnya kita, dia itu sebenarnya mampu, tapi ya beliau itu belum berkenan untuk membayarnya kepada kita, melunasinya kepada kita. Apakah lebih baik, lebih toyib kita ikhlaskan atau kita berikan kesempatan terlebih dahulu? Ya, jadi sebenarnya dalam hakikat kita itu merawat terumbu karang, ya salah satunya adalah kita itu tetap memposisikan orang-orang lain itu derajatnya ulwi, derajatnya itu tinggi di atas kita. Kita bagaimana sih contohnya kita itu memuliakan itu, tidak menganggap derajatnya itu ada di bawah, bukan sebagai orang yang meminta. Maka sama halnya yang diajarkan oleh Ustaz Rasulullah ketika ada seorang kakek nenek gitu ya di pinggir jalan, dia tidak minta-minta, dia jualan. Tapi kemudian bagaimana cara kita memuliakan bahagiakan? Kalau kita memberi dia sedekah, artinya tangannya dia itu ada di bawah. Kita membahagiakan mungkin, tapi tidak memuliakan. Jadi konsep memuliakan bahagiakan itu dua-duanya. Maka dengan kita membelinya, menambahnya uang lebih, itu lebih memuliakan dan membahagiakan dibanding sekedar menjadikan orang tersebut, kakek nenek tadi, tangannya ada di bawah. Maka dengan, ya Masya Allah, sebagaimana pertanyaan dari Bunda Lismi tadi, sebenarnya kita akan lebih memuliakan mereka ketika dia masih diberikan kesempatan. Tapi seandainya dia tidak berkenan, kita pun sudah mengikhlaskan. Itu lebih afdal, lebih utama. Karena memposisikan dirinya tidak sebagai tangan di bawah, tidak sebagai seorang yang cukup berpangku tangan, tapi diberi kesempatan seandainya dia mampu, dia dapatkan hidayah, dia melunasinya. Jadi kalau dia apa namanya sudah terketuk hatinya melunasinya, alhamdulillah. Tapi jika dia tidak, ya eh, melunasinya, saya sudah ikhlaskan. Itu lebih utama, lebih baik. Terima kasih Bunda Lismi, yang Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa, makamnya keren banget nih. Masya Allah. Apa, Nunda? Ini ada pertanyaan ya, beberapa sahabat filah yang ada di kolom chat. Mungkin Pak Agung bisa membantu. Ini pertanyaan tentang nomor rekening untuk anak yatim, gitu ya. Nanti ada sebenarnya kita di program untuk bantuan anak yatim dan juga santri kayu rezeki. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Agung untuk Ya, nge-share. itu Kemudian, nomornya sudah di-share sama Ustadz Icen oke, oke, baik, baik, baik. di kolom chat. Oh, Masya Allah. Ini Ustadz Solihin ini kalau saya ya ingat Ustadz Solihin ini ada di ini ya, Masya Allah. Ada di kolom chat, sahabat-sahabat filah. Boleh. Atau nanti kita bantu. Ini ada wali santri, zakat, dan sedekah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agung. Kalau mendengar kata Ustadz Solihin ini kan satu angkatan saya, satu alma mater, satu letting nih di Manit Rezeki ya, TFT 3. Ini saya ingat dengan doanya Nabi Ibrahim tadi. Quran ya surah As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas solihin. Ya ini Robbi habli minas solihin ya Masya Allah. Jadi ketika kita berzikir menyebutkan nama Ustadz Solihin, kita berzikir ini. Quran surah As-Saffat ayat
100. Ini bisa jadi garpu talangnya orang tuanya Ustadz Solihin ya, ketika pengen punya anak dapatlah doa ini. Robbi habli minas solihin ya, Masya. Terima kasih Ustadz Icen ya, Ustadz Solihin, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat filah yang ingin sedekah untuk eh, ke santri ya, untuk operasional untuk anak yatim dan juga untuk santri, ini ada bisa kami bacakan ya teman-teman di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Khairul Rozikin ya. Ini kalau ingin menjadi wali santri, menjadi wali asuh dari para santri Khairul Rozikin itu ada di 5, mohon maaf saya eh, ada di kolom chat ya. Kemudian untuk zakat juga di 489 225 7780, untuk sedekah 489 225 81 40. Terima kasih sahabat-sahabat filah semuanya ya. Semoga apa yang kita ya pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, bisa sungguh-sungguh mengubah hidup kita menjadi hamba-hamba yang semakin dicintai dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz Sodikin atau Pak Agung ada yang ingin ditambahkan, boleh kami persilahkan. Masya Allah, barakallah Ustaz Taufik. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini luar biasa Ustaz, ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa dapetin keajaiban karena mendahulukan ya segala sesuatunya, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di yang tadi ya Satya, yang tadi antum katakan bahwa di saat genting sekalipun ya udah masuk dalam posisi terbakar api gitu kan, dia cuma cukuplah Allah menjadi penolong baginya. Jadi ketika malaikat menawarkan bantuan gitu ya, tapi tetap eh, Allah lah yang didahulukan oleh beliau ya. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan juga ini jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa segala sesuatunya itu selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita eh, apa namanya bergantung sama manusia, maka sudah pasti siap-siap kecewa. Itu Ustaz. Dan ini ada yang raise hand nih, masih mungkin ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukupkan Ustaz? Cukup dulu saja Pak Agung. Mungkin ada aktivitas yang lainnya dan mungkin bisa ditampung biar besok hadir lagi dengan Iya. trainer yang lebih dahsyat lagi besok. Ditampung dulu Iya, iya. pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah ya. Em, ini sebenarnya kajiannya pengennya dipanjangin ya. Cuma karena waktunya juga ya, insya Allah juga kita akan kembali hadir besok pagi ya dengan kajian yang eh, lebih menarik lagi, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu semua tetap setia membersamai kajian-kajian yang sudah kita jalankan selama beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan kita semua ya untuk bisa juga mendukung program dari MR Box ya, Magnet Rezeki Box, yang sudah eh, ini tahun ke-6 yang ya membersamai Indonesia ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita menyiapkan makanan siap saji di seluruh daerah di wilayah Indonesia, dan kita juga memberikan program-program menarik ya. Untuk bulan ini kita makan santri ya, program makan santri yang kita salurkan ke beberapa pesantren yang kita kelola ya, termasuk pesantren Khairul Zikin yang ada di Bogor dan di Depok. Dan insya Allah kita juga akan launching lagi ya pesantren Khairul Zikin di wilayah Tegal, Ustadz. Insya Allah besok ini Sabtu Minggu ini ya kita akan launching atau kita meresmikan lagi pesantren Khairul Zikin di wilayah Tegal. Nah, Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri yang setingkat SMP ya atau SMA yang di Depok, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ya putra putrinya nyantri di pesantren Khairul Zikin, bisa di Tegal, di Bogor ataupun di Depok. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ada kalimat penutup Ustadz dari Ustadz Sofri hari ini. Masya Allah. Terima kasih Pak Agung ya. Insya Allah. Sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makalahnya Ibnu Khaldun bahwa ilmu itu seperti harta karun. Harta karun itu seperti peti emas yang dia itu masih terkunci rapat.
peti emas itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita Loh, apabila untuk kita tidak tolong. punya kuncinya. Maka apa itu kuncinya? Agar peti emas ini benar-benar bisa memberi manfaat untuk kita. Kuncinya itu, kata Ibnu Khaldun, Bagaimana nih? adalah Antum nyalain apa? mempraktekannya, mengamalkan apa saja yang benar-benar sudah kita dapati ini. Maka insya Allah akan menjadi seperti harta karun yang bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, sahabat-sahabat filah semuanya. Jika ada suatu hal yang kurang berkenan, mohon ridhonya, mohon dimaafkan agar tidak menjadi perisai rezeki bagi kami. Jika ada suatu hal yang benar yang hak semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan sepenuhnya kepada Pak Agung untuk closing pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.